In progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setelah kemarin kita mempelajari berkaitan dengan supply dan demand, dan hari ini bagaimana sih ketika kita akan melihat perubahan dari supply dan demand jika ada tambahan pajak atau ada penetapan pajak dari pemerintah. Maka langsung saja kita akan berikan satu contoh soal, yaitu saat persamaan demandnya adalah 15 min Ki, kemudian supply-nya adalah 3 plus 0,5 Ki, dan fixed tax-nya adalah $3 per unit, maka kita akan cari ketiga poin ini. Sebelum itu, kita langsung saja, apa yang akan kita lakukan? Pertama adalah kita akan langsung rubah persamaan P menjadi persamaan Q, gitu ya. Maka bisa teman-teman menggunakan I sama dengan gitu ya, maka setelah dipindah ruas, apa yang terjadi? Sama dengan 15 min P. Atau yang kedua, supply berarti QS sama dengan min 6 plus 2P. Nah, kedua hal ini boleh teman-teman lakukan atau boleh langsung menggunakan persamaan P. Jadi boleh PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Sekarang yang kita akan lakukan adalah yang pertama, kita akan lihat kondisi sebelum pajak. Oke. Satu, kondisi sebelum pajak, bagaimana cara kita mencarinya? Yang pertama, berarti kita akan lihat bahwa nilai P, kita akan lakukan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, yang mana yang teman-teman mau lakukan. Misalnya kita menggunakan QD sama dengan QS, berarti 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Kita pindah ruaskan. Maka 15 plus 6, mana yang paling gampang aja sih? Boleh P duluan di depan atau P yang di belakang. 2P plus P. Nah, dari sini kita dapati 21P sama dengan 3P. Atau bisa juga 3P sama dengan 21. Maka P sama dengan 7. Oke, kita udah dapat satu yang pertama. P sama dengan 7. Saya rubah dulu ya biar kita enak lihatnya. Nah, oke, setelah P sama dengan 7, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang kita lakukan selanjutnya adalah mencari nilai Q, gitu ya. Ketika P-nya 7, maka Q sama dengan berapa? Bagaimana caranya? Kita langsung saja masukin ke salah satu persamaan. Berarti Q sama dengan min 6 plus 2P. Misalnya kita akan menggunakan yang ini. Ini adalah Q-nya dari supply. Maka Q sama dengan min 6 ditambah 2 kali 7. Berapa 2 kali 7? 14 dikurangi 6 berapa? 7 kali 2 14 dikurangi 6 adalah dia 8. Maka Q adalah 8. Nah, seperti itu ya. Maka kita punya persamaan Q-nya. Bentar, kita tandain. Nah, kita punya Q-nya 8 dan P-nya adalah 7. Nah, setelah ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu kita mencari nilai Q dan P setelah adanya pajak. Ini kan kondisi sebelum pajak. Maka kondisi setelah pajak. Yang kedua adalah kondisi setelah pajak. Kondisi setelah pajak. Bagaimana kondisi setelah pajak? Caranya adalah dengan kalau misalnya ada pajak, kita ingat ya bahwa pajak itu akan menambah ke fungsi dari penawaran gitu ya. Maka yang akan berubah adalah supply, ini yang akan berubah. Supply-nya kan awalnya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Katanya ada pajak senilai 3, maka si 3 itu ada tax senilai $3. Maka akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q
plus 3. Nah, kenapa plus 3? Karena pajaknya 3. Kenapa berubahnya di fungsi P? Karena pajak itu merubah harga. Ini PS ya. Nah, kemudian setelah ini apa yang kita lakukan? Maka P sama dengan 3 tambah 3, 6 plus 0,5 Q. Udah di sini aja. Gitu ya. Setelah udah di sini saja, maka kita akan coba masukin dia ke persamaan yang QD sama dengan QS. Bagaimana caranya? Kita jadikan dia menjadi apa namanya, kita menjadikan dia sebagai QS dulu deh, boleh. Karena kita mau coba kalau pakai Q ya. Kalau kita mau jadikan dia sebagai QS, maka Q sama dengan 2P min 12. Dari mana? Pindah ruas ya. Oke. Maka akhirnya kita punya persamaan yang kedua, yaitu QD sama dengan QS-nya. Baru nih, maka QD-nya berapa tadi di atas? QD-nya adalah 15 min P. 15 min P sama dengan 2P min 12. Oke, kemudian kita pindah ruaskan. Min P plus, sorry, min P min 12, min 2P sama dengan min 12 min 15. Maka min 3P sama dengan min 27. Maka P sama dengan 9. Saat P udah kita peroleh, yaitu sama dengan 9, maka nextnya kita akan mencari, ya betul, kita akan mencari Q. Nah, bagaimana cara kita mencari Q? Kita langsung saja masukin ke persamaan yang ada. Oke. Nah, maka kita boleh pilih yang atas atau yang bawah, terserah gitu ya. Maka Q sama dengan Q sama dengan 15 min P. Maka 15 min 9 sama dengan 15 min 9 sama dengan berapa teman-teman? Iya, 6. Maka kita dapati nilai P-nya ada, nilai Q-nya adalah 6. Seperti itu. Nah, akhirnya kita punya dua persamaan baru. Kita punya nilai P dan Q yang pertama dan nilai P dan Q setelah adanya pajak. Jadi ini sebelum pajak, ini setelah pajak. Oke. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah ditanya di sini bahwa pajak yang ditanggung konsumen berapa, pajak yang ditanggung produsen berapa, dan pajak yang diterima pemerintah berapa. Gitu ya. Maka kita langsung saja. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana pajak ketika pajak ditetapkan. Ini tahap yang ketiga ya. Pajak ditetapkan sebesar 3 per unit. Ya, tadi disebutkan, maka apa yang kita perlu ketahui sebelum pajak itu kita kenal dengan P1 sama dengan berapa? Tadi 7. Setelah pajak kita kenal dengan P2 berapa? 9. P2 itu perubahan price setelah adanya pajak. Maka pajak yang ditanggung oleh konsumen, pajak di pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah, silakan. Maka pajak yang ditanggung konsumen adalah bagaimana cara kita menghitungnya? Kita menghitungnya dengan teksnya sama dengan P2 dikurangi P1. Berarti 9 dikurangi 7. Sama dengan
2. Nah, ini yang ditanggung oleh konsumen, TK, konsumen. Ya. Nah, kemudian pajak yang ditanggung oleh produsennya berapa gitu? Maka pajak yang ditanggung oleh produsen, pajak yang ditanggung produsen, sen adalah kita bilang TP, yaitu teks yang kita kurangi TK, pajak konsumen tadi. Berarti teksnya berapa, teman-teman? Ditetapkannya 3. Yang ditanggung konsumen 2. Maka TP-nya adalah 1. Oke. Bisa. Kemudian yang terakhir adalah berapa pajak yang diterima pemerintah. Bagaimana caranya? Ketika kita mengetahui bahwa ada pajak, otomatis berapa sih diterima pemerintah dari pajak terhadap suatu barang? Maka kuantitas barang yang terjual gitu ya dikalikan dengan nilai pajaknya. Maka ketika ada pajak 3 tadi, kita lihat teksnya ada 3, maka kuantitinya berapa sih tadi? Oh, 6. Yang ini ya. Maka kuantitinya 6 yang terjual dan tersuplai. Ini kan. Maka pajak yang diterima pemerintah adalah teks dikali dengan quantity. Quantity after tax, setelah pajak. Oke. Berapa quantity setelah pajak? Maka teksnya tadi 3 dikalikan 6. Maka yang diterima oleh pemerintah adalah 18. Nah, demikian teman-teman. Maka setelah ini semua, kita akan gambarkan posisi kurvanya. Posisi kurvanya bagaimana dengan kondisi yang ada gitu ya. Maka kita akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.